Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazarudin, NPM 204300085, kelas A S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri tentang memori dan CPU, penghantar sistem digital, dengan dosen pengampu Bapak Danang Prabowo Eskom MCS. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pendahuluan materi. Pendahuluan materi ada dua. Yang pertama, jelaskan materi memori dan CPU. Yang kedua, penjelasan contoh-contoh soal dan jawabannya. Langsung saja ke materi yang pertama, memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi. Sementara pada komputer, memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Fungsi memori. Fungsi memori yaitu menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Jenis-jenis memori. Beberapa jenis memori yang banyak digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Register prosesor. Yang kedua, RAM. Yang ketiga, chunk memori. Yang keempat, memori fisik. Yang kelima, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis. Yang keenam, perangkat penyimpan berbasis disk optik. Yang ketujuh, memori yang hanya dapat dibaca atau ROM. Yang kedelapan, flash memory. Yang kesembilan, punch head card. Yang ke-10, CD. Yang ke-11, DVD. Karakteristik memori. Berikut di bawah ini beberapa karakteristik dari memori internal. Yang pertama, lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua, kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte, 1 bit sampai 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8 sampai 16 dan 32 bit. Yang ketiga, status transfer. Apa itu status transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah seluruh data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Memori ini dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal yaitu memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contoh hard disk, floppy disk. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Contoh soal. Apakah fungsi memori? Kita tadi sudah
berbincang tentang memori di atas. Dan ini saya membuat contoh apakah fungsi memori. Jadi fungsi memori tersebut yaitu menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Nah, untuk materi yang kedua yaitu materi CPU, Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain dari CPU, prosesor, sering digunakan untuk merujuk ke CPU. Komponen CPU yaitu 1 unit kontrol, 2 register, 3 unit ALU, 4 CPU interconnection. Fungsi CPU. Fungsi CPU seperti kalkulator, hanya jauh lebih kuat pengolahannya daya CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operation aritmetika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. Nah, untuk contohnya yaitu, apakah unit ALU itu? Jawabannya, unit ALU berfungsi untuk melakukan operasional aritmetika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.